Hai 11 KKL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss hari ini untuk pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca lajur untuk transaksi milik perusahaan dagang. Nah, kalau minggu lalu itu kalian sudah bisa mengerjakan pencatatan transaksi atau dari dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus, kemudian menyusun juga buku besar dan menghasilkan neraca saldo serta buku besar pembantu dan menghasilkan data saldo utang dan piutang. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya dengan menyelesaikan penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca lajur untuk perusahaan dagang seperti itu ya. Nah, pada dasarnya penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca lajur untuk perusahaan dagang itu sama aja seperti perusahaan jasa. Cuman ada tambahan item yang harus kalian sesuaikan dan tidak akan kalian temukan di perusahaan jasa. Apa itu? Ya, kalau di perusahaan dagang kalian akan menjumpai penyesuaian untuk yang namanya persediaan barang dagang. Ya, kalau di perusahaan jasa kita nggak akan pernah jumpain yang namanya penyesuaian untuk persediaan barang dagang karena perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang. Ya, tapi kalau untuk perusahaan dagang itu pasti akan ada penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, penyesuaian persediaan barang dagang ini ada dua metode. Yang pertama metode ikhtisar laba rugi. Kemudian ada yang namanya metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk hari ini kita akan fokus dulu penyusunan yang dengan metode ikhtisar laba rugi. Ya, susah nggak Miss? Nggak susah, gampang kok. Nah, jadi kalau kamu kita akan menyesuaikan melakukan penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan membuka akun ikhtisar laba rugi, itu ada dua lagi pembaginya. Yang pertama adalah kita akan menyesuaikan persediaan barang dagang, saya singkat aja PBD ya, persediaan barang dagang awal, dan juga menyesuaikan PBD akhir. Nah, kita hapus dulu HPP ya, kita fokus ke yang ini dulu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, gimana caranya saya tahu mau menyesuaikan yang awal sama menyesuaikan yang akhir, Miss. Nah, kalau untuk menyesuaikan PBD awal, biasanya informasi persediaan barang dagangannya itu ada di neraca saldo. Nah, sementara kalau kamu mau menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, informasi soalnya itu biasanya ada di data penyesuaian. Nah, terus gimana Miss cara untuk menyesuaikannya? Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Miss kasih contoh soal, kebetulan kita akan bahas hari ini untuk perusahaan, sebentar ya. Kita akan bahas untuk yang perusahaan, sebentar ya. Kita akan bahas untuk yang perusahaan, bentar ya, saya buka dulu datanya. Kita akan bahas untuk yang namanya perusahaan PD Bintang Jaya. Maaf kalau agak nge-lag ya. Kita perhatikan dulu mana soalnya ya. PD Bintang Jaya. Bentar ya. Ya, sambil nunggu-nunggu dulu lah sebentar. Mana dia? Nah, ini dia. Kita akan bahas untuk PT Bintang Jaya. Nah, di PT Bintang Jaya ini, ya, di PT Bintang Jaya ini sudah jelas ada transaksi persediaan barang dagang. Maksudnya ada nama akun persediaan barang dagang. Nah, kalau persediaan barang dagang di neraca saldo itu pasti berada di posisi normal, posisi debit. Berarti ketika kamu ingin menyesuaikan persediaan barang dagang awal, maka dia akan pindah tempat. Maksudnya gimana, Miss? Kalau semula dia di debit seperti ini, berarti ketika kamu akan sesuaikan, dia akan pindah ke sebelah kredit. Jadi bagaimana jurnalnya, Miss? Jurnalnya adalah ikhtisar laba atau rugi pada persediaan barang dagang. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya saya mau menyesuaikan yang PBD akhir, Miss? Nah, karena PBD akhir itu kita asumsikan dia berada di saldonya sebelah kredit. Berarti ketika akan kamu sesuaikan, dia akan pindah
Keempat, berarti kemana? Seperti ini catatannya. Persediaan barang dagang pada ikhtisar laba atau rugi. Nah, itu dia. Ya, jadi ini akan kita bahas, nggak susah kok, gampang. Ya, oke. Kita langsung bahas saja ke contoh soal. Ini data neraca saldonya. Ya, kita punya data neraca saldo di sini seperti ini. Ya, untuk PT apa tadi saya bilang? PT Bintang Jaya. Ya, kita punya data neraca saldonya ini lengkap di sini sampai di bawah. Memang kalau untuk perusahaan dagang transaksinya agak panjang ya. Nah, sekarang kita mau bahas langsung masuk ke penyesuaiannya seperti apa. Ya, kita mau bahas masuk ke penyesuaiannya seperti apa. Bentar ya. Nunggu lagi. Penyesuaiannya seperti apa, Miss? Nah, ini dia data penyesuaiannya. Ya, kamu bisa perhatikan di sini data penyesuaiannya itu sama aja seperti yang dulu di perusahaan jasa. Nah, di sini ada lebih kurang berapa itu? Dari A sampai K yang harus kita sesuaikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, coba kalian perhatikan di sini ya, dari A sampai K. Kira-kira mana sih yang belum pernah kalian kerjakan di perusahaan jasa dulu? Kalau bagian A itu pasti sudah pernah, ya. Bagian B juga sudah pernah. Ini penyesuaian untuk piutang tak tertagih. Nah, bagian yang C, nah ini dia. Bagian yang C ini yang tidak pernah atau belum pernah kita kerjakan karena ini tidak ada di perusahaan dagang. Nah, ini mungkin nggak usah dihiraukan dulu karena kita akan masukkannya pakai yang ikhtisar rugi ya, jadi diabaikan saja. Kemudian yang D, itu juga sudah pernah kita sesuaikan, itu penyesuaian untuk perlengkapan. Begitupun juga dengan E, F, G sampai dengan K. Semua sudah pernah kalian kerjakan. Hanya bagian yang C saja yang belum pernah kita kerjakan. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Mungkin untuk yang bagian-bagian selain ini saya tidak akan bahas banyak. Saya hanya akan berikan kalian kunci jawabannya. Silahkan diperhatikan, silahkan diingat-ingat lagi bagaimana cara mencarinya. Yang saya fokuskan hanya untuk yang bagian C saja. Ya, yuk. Untuk penyesuaian. Nah, mungkin saya langsung buka saja jawabannya di sini. Ya, nanti saya akan kasih kuncinya juga kepada kalian. Silahkan kalian cari tahu kenapa bisa seperti itu dan ingat-ingat lagi karena pada dasarnya kan sudah pernah kerjain waktu dulu. Oke ya. Nah, untuk 31 yang pertama, kedua saya tidak akan bahas. Nah, kita akan bahas yang 31 ketiga, penyesuaian yang ketiga yang saya bilang tadi. Berdasarkan perhitungan fisik, persediaan barang dagang per 31 Desember adalah Rp968.750.000. Sesuai saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, kalau persediaan barang dagang akhir kalau ingin kamu sesuaikan, dia berada di data penyesuaian. Nah, yang sementara yang ada di data neraca saldo itu adalah persediaan barang dagang awal. Nah, mari kita mari kita sesuaikan maksud saya. Ya, yang pertama kita mau menyesuaikan persediaan barang dagang awal. Berarti kita lihat datanya atau merujuk datanya kepada neraca saldo. Mari kita perhatikan berapa neraca saldo kita. Neraca saldo untuk persediaan barang dagang, mari kita perhatikan berapa dia. Persediaan barang dagang itu di neraca saldo adalah Rp889.250.000 dan itulah yang kita sesuaikan dan kita catat dengan metode seperti ini. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, tidak perlu ada kata-kata awal atau akhir karena kamu sudah pasti tahu kalau persediaan barang dagangnya ketika disesuaikan pindah ke kredit berarti itu berasal dari awal. Sementara yang akhir berarti berasal dari data penyesuaian seperti yang saya sampaikan tadi. Mari kita lihat mana dia data penyesuaian. Persediaan barang dagang berdasarkan perhitungan fisik adalah sekian. Nah, itulah yang kita buat penyesuaiannya. Makanya kita catat seperti ini. Persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Nggak perlu ada kata-kata akhir karena kamu pasti tahu yang berada di sebelah debit ketika disesuaikan itu berarti barang dagang akhir. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya, saya tidak akan bahas yang lainnya karena sudah pernah ya seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang setelah kita selesai, maka kita dapatlah di sini hasilnya 2.047.390.000. Nah, proses berikutnya setelah membuat penyesuaian apa, Miss? Yang harus kalian kerjakan adalah menyusun
neraca lajur ya. Untuk neraca saldo seperti biasa berarti ini adalah kita memindahkan semua angka yang ada di semua angka yang ada di kolom di kolom neraca saldo semua angka ini wajib kita pindahkan. Dan yang pertama kalian harus hitung dulu angkanya balance atau enggak. Kalau enggak balance pasti akan ada masalah nanti ke depannya. Ya, jadi silahkan diperhatikan di situ. Nah, kita sudah pindahkan semuanya tanpa terkecuali. Sudah pindah ke kolom neraca lajur ke tabel neraca lajur di kolom neraca saldo. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa yang penyesuaian juga sama, tinggal kita pindahkan saja. Nah, kebetulan transaksi ini dia tidak ada mencatat yang di bawah seperti biasa ya. Jadi semua akun dia sudah ada, namun ada beberapa akun yang masih kosong, artinya memang dia nol seperti itu dan nanti akan muncul pada saat penyesuaian. Ya, jadi tinggal dipindahkan aja semua angkanya tanpa terkecuali ya. Kita pindahkan di sini. Oke, supaya kita pindahkan tanpa terkecuali, saya tidak akan kasih tahu prosesnya karena sama saja ya. Kita pindahkan semuanya tanpa terkecuali, kemudian juga ikhtisar laba rugi juga demikian. Nah, setelah itu yang harus kita kerjakan berikutnya adalah menghitungnya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Cara kerjanya juga sama ya. Yang kayak seperti ini, kas di debit, kemudian jumlah penyesuaian juga ada di debit untuk kas, berarti harus ditambahkan. Semuanya tinggal ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, cuman ada yang berbeda sedikit di sini. Si akun ikhtisar laba rugi, ini kan kalau di jumlah penyesuaian ada di debit, ada yang kredit. Nah, ini nggak boleh diselisihkan. Khusus untuk akun ikhtisar laba rugi ini tidak boleh diselisihkan. Ya, tapi dia harus dicatat keduanya. Ibarat Romeo dan Juliet, mereka harus berdua bersama. Ya, jadi keduanya harus dicatat bersamaan di bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, sampai di sini paham ya? Next berikutnya itu kolom laba rugi. Ya sama aja, laba rugi berarti akan berisi transaksi yang berhubungan dengan uang masuk dan uang keluar. Karena ini perusahaan dagang berarti berhubungan dengan penjualan, pembelian dan beban. Maka yang harus dipindahkan adalah akun dengan nomor akun dari nomor 4 dan seterusnya. Oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Siap, tuh dapat hasilnya kan seperti. Nah, si ikhtisar laba rugi ini juga sampai di kolom laba rugi juga harus dibuat bersamaan. Mereka tidak boleh dipisahkan. Ya, harus bersamaan mulai dari penyesuaian, mulai dari neraca saldo setelah penyesuaian sampai dengan kolom laba rugi dan biasa silahkan diselisihkan. Maka kita dapat selisihnya sekian. Nah, berarti di kolom neraca apa? Berarti sisanya yang belum ada masuk ke dalam kolom laba rugi. Ya, berarti dari nomor akun 1 sampai 3. Iya, silahkan dimasukkan ya. Silahkan dimasukkan. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, selisihnya sama nggak? Iya, sama. 941,290. Nah, itulah selisihnya. Nah, si ikhtisar laba rugi hanya bersama sampai dengan kolom laba rugi ya, tidak ada di neraca lagi. Nah, seperti itulah pengerjaannya. Tidak susah kan? Gampang ya. Coba kalian ingat kembali bagaimana cara penyusunan yang lain ini. Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian bedakan adalah bagian ini saja. Karena bagian inilah yang tidak pernah kita jumpai di perusahaan jasa. Oke, sekian dari Miss, itu saja untuk penjelasan cara menyusun jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau lajur untuk transaksi perusahaan dagang dengan metode ikhtisar laba rugi. Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dipelajari, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.